Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Babul munada. Ini adalah bab munada. Munada secara lugawi itu isim maf'ul. Isim maf'ul dari nada. Nada yunadi munada, fahuwa munadin wa dzaka munada. Isim maf'ul artinya yang dipanggil. Itu secara bahasa yang dipanggil lah. Wahai Ustadz Tasbih. Nah, Ustadz Tasbih itu munada yang dipanggil. Di sini maksud dengan munada isim yang berada sesudah huruf nida. Isim yang berada sesudah huruf nida namanya munada. Huruf nida ada berapa? 5. Apa aja? Ada di situ penjelasan, ada lah. Huruf nida. Ada? Ya. Apa aja? Coba dibaca mutasannya. Ya, ayah, haya, ai, hamzah ini. Ya wahai, ayah juga wahai, haya wahai, ai hai, a juga hai. Ada huruf nida, ada 5. Ya, ayah, haya, ai, hamzah. Itu huruf nida. Cuma yang paling pokok huruf nida itu ya. Iya. Yang sering ya Rabbi, ya Rabbana, ya Karim kan? Iya. Yang lain kan jarang ya? Iya. Nggak apa-apa asal kita tahu aja. Munada itu huruf nida namanya ada 5. Ya, ayah, haya, ai, hamzah. Huruf nida tinggal. Ya. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya. Haya. 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 Ai. Atau wahai gitu. Yang satu lagi tuh, yang di ya sebelum ayah gitu. Sama aja yang dia bilang tunggu tadi. Wah. Tunggu. Enggak, ya ayah, haya, ai, hamzah. Yang ini tunggu. Nanti kalau udah di atas ada tambahan lagi. Tenang saya. Dikit-dikit dulu. Ntar kita tambah 2 lagi ada. Nah itu. Jadi munada itu kalimat yang berada sesudah huruf nida. Jadi cara munada pada dasarnya mansub dia. Semua munada itu mansub. Mansub. Nah, munada mansub. Cuma kadang walaupun mansub tapi tulisannya nggak mansub. Kayak Muhammadun, kita masukkan ya Muhammadu. Gitu. Ada aturannya. Ya Muhammadu lah. Tapi tetap nanti ya huruf nida, Muhammadu munada, mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Tetap nasab dia. Karena munada kan masuk isi mansub. Nah, di sini yang mau diajarkan kita cara membarisi munada itu. Cara memberi harokat kalimat sesudah huruf nida. Makanya beliau pengen menjelaskan dulu. Bagaimana cara memberi harokat atau mengi'rab kalimat sesudah huruf yana, sesudah huruf nida. Tergantung isimnya apa nanti. Kan banyak isim. Ada nama orang yang kita panggil. Ada yang kita panggil orang yang nggak kita kenal. Wahai santri kah? Itu beda lagi harokatnya. Nah ini yang akan dibahas. Al-munada khamsatu anwa'in. Bermula munada itu ada 5 macam. Al-munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 macam. Yang pertama mufradul alamu. Mufrad alam. Mufrad alam. Maksud mufrad alam isim alam. Isim alam yang mufrad satu kata. Isim mufrad yang satu kata Muhammad, kita panggil ya Muhammad. Nuh, maka ya Nuh misalkan. Ibrahim ya Ibrahim. Nah, itu mufrad alam. Mufrad alam isim alam. Nama orang, tapi satu kata. Ya, satu kata. Dia jadi munada, namanya mufrad alam. Bagaimana cara memberi barisnya? Nanti kita lihat. Ya. Yang kedua nakiratul maksudah. Nakirah yang dimaksudkan. Nakirah yang dimaksudkan. Tahu kan isim nakirah? Rajulun kan isim nakirah? Rajulun kan? Isim nakirah. Rajulun seorang laki-laki, bisa laki-laki mana aja. Tapi sekarang kita memanggil nih, ada 10 orang laki-laki di depan kita.
Cuma kita nggak tahu namanya, kita panggil ya rajul. Dalam hati kita kan udah tahu yang kita maksud siapa. Ya, ada 10 santri nih. Kita nggak tahu namanya ya rajul, maksud kita fardan misal. Nah, itu namanya nakirah maksudah. Dasarnya umum tapi sudah dimaksudkan, jadi khusus. Nah, ya. Harokatnya bagaimana? Nanti. Nah, itu dulu. Nakirah yang dimaksudkan. Yang ketiga nakirah itu ghairul maksudah. Nakirah yang tidak dimaksudkan. Nah, nakirah yang tidak dimaksudkan. Jadi kita panggil isim nakirah, tapi kita nggak niat siapa. Contohnya begini biar gampang. Ada seorang buta jatuh ke dalam sumur. Ada 10 orang di atas. Kan dia nggak kelihatan, kan? Nggak melihat. Wahai rajul, tolong aku. Kan itu bisa siapa aja maksudnya. Nggak harus si A si B kan? Ya rajul khudh biyadi, ya. Wahai laki-laki, tolonglah aku. Itu kan bisa siapa aja. Nah, itu namanya nakirah yang ghairu maksudah. Beda lagi cara memberi harokatnya. Nah, tuh. Itulah orang Arab. Ya. Yang keempat, munada mudhaf namanya. Munada mudhaf berarti ada mudhaf ilaih. Abdullah. Ya kan? Ya Abdullahi. Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Itu Abdurrahman namanya munada mudhaf. Karena mudhaf ilaih kan? Ya Habiballah. Wahai kekasih Allah. Ya Rasulullah. Ya kan? Itu semuanya munada mudhaf. Ada mudhaf ilaih. Kemudian wasyabihu bil mudhaf, yang menyertai, yang menyerupai mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Nanti yang menyerupai mudhaf apa maknanya? Udah panas kayaknya Ustaz? Kopi. Udah panas-panas dikit nggak apa-apa. Ano na ana? Biar terang. Sim. Dok lalu. Bawat na. Bawat nito ruyak na araw. Oh, sabar. Hah? Sabar mal. Kapan kalay? Sana pinag-jawab na. Udah mantap Ustaz. Siap. Itu Ustaz. Udah ada munada 5. Mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan serupa mudhaf. Serupa mudhaf kita bahas terakhir pakai contoh. Fa ammal mufradul alamu. Adapun bermula mufrad alam. Ini cara memberi harokatnya. Amal mufradul alamu. Adapun mufrad alam, wan nakiratul maksudatu, dan nakirah maksudah, fayubnayani, maka dibina keduanya ala dhammi, di atas dhammah, min ghairi tanwinin, dari bukan tanwin. Dibina keduanya tuh. Ya, yubnayani, dibina keduanya ala dhammi, di atas dhammah, min ghairi tanwinin, dari ketiadaan tanwin. Amal mufradul alam. Adapun mufrad alam, wan nakiratul maksudah, dan nakirah yang dimaksudkan, fayubnayani, dibina keduanya ala dhammi, di atas dhammah, min ghairi tanwin, dari enggak ada tanwin, ketiadaan tanwin. Gampang banget. Kalau jadi munada mufrad alam, Muhammad, Ibrahim, Mustafa, kah? Musa, Aisyah. Atau nakirah maksudah, ya rajul tadi. Tapi kita udah niat siapa kah? Itu cara memberinya yubnayani ala dhammi, tapi ini ada atas dhammah. Jangan pakai tanwin. Zaidun, ya Zaidu. Rajulun, ya rajulu. Semua dibuang tanwin kalau Ya, ada tanwin. nggak boleh pakai tanwin. Itu. Cara i'rabnya ya huruf nida. Zaidu munada mufrad alam. Kita sebutkan namanya. Zaidu mufrad alam kan? Semalam. Ya huruf nida. Zaidu munada mufrad alam. Mabni atas dhammah. Karena di ujungnya dhammah. Mabni di atas dhammah. Pada mahal nasab kita sebut. Pada mahal nasab. Pada kedudukan nasab. Kenapa? Karena munada isim masuk. Ya? Isim masuk ada 15. Salah satunya munada. Nah, itu. Ya Muhammadu. Ya huruf nida. Muhammadu munada mufrad alam. Mabni atas dhammah. Pada mahal nasab. Nah, itu. Nah, gampang banget. Baru yang lainnya itu tengku dibina atas nasab tengku.
Ya, nggak dibina yang lain. Yang lain di i'rab nanti. Tanda nasabnya kelihatan kan? Kalau ini ya rajulu, udah. Tuh. Ini yang paling ringkas, walaupun nanti kalau udah detail susah juga. Ya. Wasalah satul baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan bermula 3 yang tersisa. Wasalah satul baqiyatu. Dan bermula 3 yang tersisa itu mansubatun. Itu dinasabkan. La ghairu, tidak selainnya. Wasalah satul baqiyatu bermula 3 yang tersisa itu mansubatun dinasabkan. La ghairu, tidak selainnya. Itu pendek banget, nggak dikasih contoh. Wasalah satul baqiyatu bermula 3 yang tersisa itu mansubatun la ghairu, itu dinasabkan, tidak boleh selainnya. Ya. Jadi apa yang selain 3 tadi? Nakirah ghairu maksudah. Nah, seorang buta jatuh ke sumur, manggil, wahai rajul. Kan dia nggak niat siapa kan? Yang penting ada yang menolong. Itu harus nasab langsung. Nih. Ya rajulan. Harus rajulan. Khuz biyadi. Ambillah tanganku misalkan kan. Tolonglah aku kejatuhan di sumur. Ya rajulan. Khuz biyadi. Yang penting ini. Ya hurnida. Rajulan munada nakirah ghairu maksudah. Nakirah yang tidak diniatkan. Ya huruf nida. Rajulan munada nakirah ghairu maksudah. Mansub tanda nasab patah langsung, enggak dibina dia. Ya. Wahai, maksud kita begini, kita ceramah nih. Kita panggil wahai santri. Kita panggil kan? Maksud kita kan bukan satu orang santri. Biasa siapa aja kan? Wahai santri, rajinlah kamu belajar. Berarti ya tilmizan. Ya tilmizan kan? Wahai santri, rajinlah kamu belajar. Bisa. Nah, itu contoh nakirah ghairu maksudah. Kemudian mudhaf. Munada mudhaf juga masuk. Abdurrahman ya. Abdurrahman. Abdu asalnya kan? Kalau ada ya Abdurrahmani. Ya hurnida, abda munada mudhaf. Masuk dan nasab fathah. Mudhaf abda ar-rahmani mudhaf ilaih. Ya abdallahi. Abda enggak boleh abdu. Rasulullah. Ada ya jadi ya Rasulullah. Ya kan? Rasulullah. Habibullah. Ya Habibullah. Kita panggil pakai ya. Habiballah. Ya kan? Begitu? Rabbuna. Apa arti Rabbuna? Tuhan kami. Rabbuna. Ada ya? Ya Rabbana. Lakal hamdu. Ya Rabbana. Kenapa? Ya hurnida Rabba munada mudhaf. Masuk dalam sabata mudhaf Rabbana mudhaf ilaih kan? Gampang banget. Nah itu. Ya Rabbana. Ya Arhamar Rahimin. Kan enggak boleh Arhamur Rahimin. Mudhaf arhama arrahimin mudhaf ilaih kan? Ya Arhamar Rahimin. Ya Akramal Akramin. Yang apa tuh? Ya Sayyidi ya Rasulullah ini. Nah, itu beda lagi. Itu mudhaf kepada ya mutakalim. Ada bermakna aku. Kalau munada bermakna munadanya isim yang mudhaf ilaihnya ya mutakalim, aku. Itu semuanya kasrah. Ya Rabbi, tetap. Wahai Tuhanku, ya Sayyidi, ya kan? Ya Maulaya, ya Habibi, wahai kekasihku kan? Nah, itu kasrah. Itu nanti berarti pendalamannya. Sudah paham. Tapi kalau mudhaf ilaihnya bukan ya mutakalim, tetap fathah. Ya Rabbana, ya. Nah, kayak contoh dalam selawat itu. Ya Ghafiral Muslimin. Ya Rahimal Muslimin, kan? Rahimah. Mudhaf rahimah, muslimin mudhaf beda. Ya Ghafiral Muznibin. Ghafirah, kan? Masyaallah. Nah, itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian satu lagi serupa bil mudhaf. Makna serupa bil mudhaf begini, ini agak rumit dikit nih. Makna serupa bil mudhaf. Kalau tadi kan mudhaf ilaih. Ini dia bukan mudhaf ilaih. Tapi mana saya jelaskan begini. Ya tolian. Ya tolian jabala. Ya tolian jabala. Wahai orang yang mendaki bukit. Ya, jadi ini gini dulu. Ya huruf nida. Tolian munada. Ini munada serupa mudhaf namanya. Munada serupa mudhaf masuk dalam nasab fathah. Kenapa disebut dia menyerupai mudhaf?
Setiap mudhaf kan harus ada mudhaf ilaih. Ini ada satu kalimat sesudah huruf nida, dia masih perlu kalimat sesudahnya. Ada satu isim sesudah huruf nida, isim itu perlu kepada isim sesudahnya. Tapi bukan mudhaf ilaih. Bukan mudhaf. Kalau mudhaf ilaih disebut munada mudhaf. Ini hubungannya maf'ul misalkan. Tali'an isim fa'il. Tali'an isim fa'il. Dia sama seperti fi'il mudhari. Merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Tali'an ini ada fa'ilnya, takdirnya huwa. Jabalan maf'ulnya. Maf'ul tali'an. Maf'ul masuk dan ada fathah. Wahai orang yang mendaki ia akan bukit. Tali'an perlu kepada jabalan. Tali'an perlu kepada jabalan. Sebagaimana Rasulu perlu kepada Allahi. Rasulullahi kan? Cuma ini mudhaf ilaih namanya. Ini namanya serupa mudhaf. Jangan terlalu penting dulu. Satu kalimat yang perlu kepada kalimat lain, tapi bukan keperluannya dalam bentuk mudhaf ilaih. Ya. Nanti paham ya kan? Enggak terlalu penting lah. Nanti. Ini kan baru mulai. Nah itu. Yang penting mufrad alam nakirah maksudah mabni atas dhammah enggak boleh pakai tanwin. Kemudian nakirah ghairu maksudah mudhaf serupa mudhaf dia mansub, tanda nasabnya fathah. Ya kan? Nah itu. Coba, pengen ditanyakan apa? Tengku, cara membedain apa itu tengku? Nakirah maksudah dan ghairu maksudah tadi. Niat, tergantung niat kita. Niat kita. Ya. Kalau Ustaz bilang ke sini satu orang, siapa aja? Nah, itu berarti nakirah ghairu maksudah. Tapi maksudnya sini. Siapa? Yang ini enggak tahu namanya kan? Nah, itu kan. Kan nakirah itu. Cuma kita niat dalam hati dia kan? Nah, itu nakirah maksudah. Kalau nama nggak tahu gitu. Nah, kadang enggak tahu nama. Umpamanya kalau ada di kitab tengku. Di kitab. Nah, di kitab tahu kita dari cerita nanti. Kita cerita ketemulah dia dengan beberapa orang. Kemudian nggak tahu namanya. Dia panggillah salah satunya kan? Nah, kita udah tahu. Oh, maksudnya ini. Kemudian biasanya ada kodenya. Kalau nasab kan pakai alif nih. Nah, kita Iya nih. rajulan nggak? Kalau yang pertama kan rajulu. Oh, Nah, kan gitu kan? Iya rajulu kan nggak ada alif tuh. Berarti kita baca dhamma. Kalau nasab mesti. Kalau isim nakirah nasab kan ada alif, tempat tanwin. Misalkan tulisannya begini. Isim misal. Ini pasti kita baca dorban. Ya kan? Karena ada alif. Tapi kalau tulisannya begini, ini bisa darbun, bisa darbin. Yang nggak boleh dorban. Tahu nggak? Setiap kalimat nasab, kalau isim nakirah mesti ada alif. Misal tulisan begini. Ini bacanya dua ada bang, Ustaz. Kalau bukan rajulun, rajulen. Nggak boleh kita baca rajulan. Kalau rajulan tulisannya pasti raju. Nah, pasti ada begini. Kan gitu. Nah, kode bisa kita gampang banget. Gitu. Tapi kalau pakai alif lam, dia nggak ada alif. Nah, ar-rajulu. Gimana? Misal ya. Misal ar-rajulu. Nah, gitu kan? Kalau tulisannya begini itu ada tiga kemungkinan, bisa rajulu, bisa rajuli, bisa rajulan. Dah. Karena ada alif lam. ini tengku tergantung amil yang di belakang. Tergantung kalau ada huruf jar, rajuli kan? Iya. Kalau jadi fa'il rajulu, jadi maf'il rajulan. Nah, inilah namanya i'rab. Apa arti i'rab? Perubahan akhir huruf atau akhir kalimat dengan sebab amil di belakangnya. Nah, amil di belakangnya, maksudnya di belakang dia ada yang mempengaruhi dia kan? Nah, gimana Ustaz Tasbih? Ada direkam semua. Gimana? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Rusak. Enggak naik semua orang tegak tes teh. Biar dia aja. Nah, itu. Ada pertanyaan? Berarti tengku mufrad alam itu isim alam itu tengku. Di malam. Itu nama orang semua itu.
Pada dasarnya yang dipanggil itu orang. Iya, Teng. Tapi orang Arab bebas, bukit-bukit dipanggil kadang. Boleh juga. Memang tetap gitu, Teng. Tetap mufrad alam. Tetap boleh juga. Itu. Cabut. Yang berarti yang tetap namanya gitu, Teng. Si malam nonton. Misalkan nama bukit. Uhud. Uhud itu kan udah terkenal nama bukit kan? Iya, Teng. Ya Uhud. Boleh juga. Tetap mufrad alam. Oke. Tapi kan itu nanti ada pembahasan tambahan karena pada dasarnya huruf nida itu yang dipanggil kan yang bisa mendengar. Iya, Teng. Ya enggak? Cuma orang Arab bebas. Kadang yang nggak didengar pun dipanggil lah. Nah, itu. Ini baru permulaan Ustaz. Jadi pendalamannya nanti. Nanti dalam Quran ya laitani kuntu turaba. Wahai laita yang dipanggil. Huruf kah? Di depan huruf nida ada huruf. Mestinya enggak boleh harus ada isim. Ya laitani, tapi nanti kuntu turaba. Andaikan aku jadi tanah, maka aku tidak perlu dibangkitkan kan? Tidak perlu mempertanggungjawabkan segala amalanku. Ya laita qaumi ya'lamun. Ya, Ada di wallahu a'lam isim bishawab. muda ada